Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Satu harapan bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Dalam berbagai situasi, jika ada Tuhan bersama dengan kita, kita sanggup untuk tetap bisa bersukacita. Puji Tuhan kalau kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita dan kita ingin memuji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa kita ingin seperti dengan Tuhan Yesus kita yang sungguh sangat luar biasa. Bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Saudara, biarlah kita boleh menjadi seperti dengan Tuhan Yesus yang begitu sempurna. Kita tahu bahwa kita tidak sempurna, tetapi kita mau belajar makin hari makin sempurna seperti Yesus kita sempurna adanya. Saudara, kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 141 ayat yang ketiga. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk memuji, memuliakan nama Engkau, dan kami rindu untuk mendengarkan sabdamu. Tuhan, kami tahu melalui sabdamu kami dikuatkan, melalui sabdamu kami boleh belajar untuk semakin hari semakin sempurna sebagaimana Yesus Kristus sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, pakailah hambamu untuk menyatakan isi hatimu, sehingga pada hari ini kami sungguh boleh semakin belajar kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membaca dari satu Mazmur yang diambil dari Mazmur 141 ayat yang ketiga.
yang dimana dikatakan demikian. Mazmur 141 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Kemudian ada lagi satu ayat yang diambil dari Amsal 13 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan katakan, Amsal pasal 13 ayat yang ketiga, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Kemudian satu lagi ayat daripada Amsal 10 ayat yang ke-19, demikian dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang komunikasi. Bahwa komunikasi yang baik akan membuat keluarga kita menjadi harmonis. Ya. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan kita ini diberikan karunia oleh Tuhan, yaitu kemampuan untuk berbicara. Ya. Saudara, ini menjadi satu hal yang luar biasa karunia Tuhan berikan kepada manusia yang berbeda dengan binatang maupun tumbuhan. Manusialah yang mempunyai akal budi sehingga bisa berbicara dan bicaranya itu mempunyai makna. Nah, saudara, bagaimana kita dalam berkomunikasi baik di keluarga atau di tempat yang lain. Bagaimana cara kita berkomunikasi itu sangat ditentukan di keluarga. Karena apa? Karena dari kecil anak kita ya, mereka melihat bagaimana cara bapak dan ibunya berkomunikasi. Nah, hal ini menjadi role model atau cara mereka berkomunikasi. Sehingga mereka melihat, oh begitu ya cara berkomunikasi. Ya. Jadi kalau sebuah keluarga atau papa mama katakanlah mereka berkomunikasi dengan cara yang kurang baik, atau cara mereka berkomunikasi juga kasar, atau cara mereka berkomunikasi cenderung tidak fluently ya, tidak lancar ya, atau tersendat-sendat. Nah, hal ini juga akan bisa mempengaruhi anaknya di dalam berkomunikasi. Ya, demikian juga firman Tuhan katakan kalau orang berkomunikasi ya dengan tidak memikirkan apa yang perlu dikomunikasikan ya, hanya asal bunyi, ya itu juga bahaya ya. Jadi saudara, komunikasi itu seperti jantung dalam kehidupan sebuah keluarga. Saudara tahu kan fungsi jantung? Fungsi daripada jantung adalah untuk memompa ya darah sehingga beredar ke seluruh tubuh ya, sehingga ada kehidupan di sana. Nah, komunikasi adalah jantungnya juga. Bagaimana sebuah keluarga ya bisa mempunyai kehidupan dan kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Tentu yang menjadi jantungnya yaitu komunikasi itu harus baik. Kalau jantung daripada keluarga yaitu komunikasinya tidak baik, maka sulit bagi keluarga itu untuk mempunyai satu keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya. Jadi firman Tuhan betul-betul mengingatkan kepada kita, awasi mulut
mulut kita ya. Jadi waktu kita berbicara, apa yang kita bicarakan itu betul-betul harus kita awasi, harus betul-betul kita perhatikan ya. Jangan asbun, jangan asal bunyi ya. Saudara, waktu kita berbicara betul-betul kita harus perhatikan apakah pembicaraan kita adalah sesuatu yang membangun. Apakah pembicaraan kita adalah hal yang benar? Jadi harus membangun, benar ya. Kemudian apakah cara berkomunikasi kita tuh benar ya. Jadi isinya harus benar, caranya harus benar di dalam kita berkomunikasi ya. Jadi apa yang kita komunikasikan tuh terlebih harus dipikirkan dahulu ya. Kalau tidak dipikirkan terlebih dahulu apa yang mau kita katakan, apa yang kita mau komunikasikan, itu sangat bahaya sekali ya. Jadi bisa membuat orang menjadi sakit hati ya kalau kita sembarangan berbicara. Sehingga kita mengatakan, Tuhan tolong berjagalah pada pintu bibirku. Jadi kita waktu mau berbicara itu kita ingat, apakah pembicaraan kita, cara bicara kita adalah hal yang benar ya. Sehingga tidak ada orang yang menjadi sakit hati oleh karena apa yang kita bicarakan ya. Ini menjadi satu hal yang penting. Seringkali sebuah keluarga ya, suami istri ya, terjadi pertengkaran oleh karena mereka merasa cara komunikasi daripada salah satu pasangannya tidak baik ya. Cara berkatanya itu kurang menyenangkan sehingga terjadi keributan ya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita mau keluarga kita harmonis, mari kita perbaiki ya cara kita berkomunikasi. Saudara, Tuhan menciptakan kita dua telinga ya, satu mulut. Artinya Tuhan mau kita lebih banyak mendengar dulu. Dengarkan dulu baru berbicara ya. Di dalam kehidupan keluarga, suami istri maupun anak-anak, kita harus mendengar ya apa yang dikatakan oleh pasangan kita, apa yang dikatakan oleh anak-anak kita, dan juga anak-anak harus dengar apa yang dikatakan oleh orang tua terlebih dahulu. Jadi jangan berkata-kata dulu, dengarkan dulu. Nah, saudara, sekarang orang seringkali tidak mau untuk mendengar, tapi cenderung lebih senang cepat berkata-kata. Karena apa? Karena sekarang kita hidup di zaman yang serba instan, serba mau cepat ya. Justru ketika segala sesuatu serba mau cepat, justru seringkali di sana akan mengalami kejatuhan. Jadi saudaraku, waktu kita berkomunikasi, hal yang sangat penting adalah kita mau mendengar. Dengarkan dulu. Kemudian setelah kita mendengarkan dengan bijaksana ya, betul-betul memberikan atensi. Seringkali kita waktu mendengar orang berbicara, kita sambil lalu ya, atau sambil kita main gadget kita ya. Kita nggak punya atensi yang sungguh-sungguh dengan lawan bicara kita. Jadi saudara, kalau seperti demikian bisa terjadi salah persepsi. Kita menerima apa yang dikatakan oleh pasangan kita atau anggota keluarga kita yang lain. Saudaraku, mari kita mulai perbaiki akan
kehidupan komunikasi dalam keluarga kita dengan belajar untuk mendengar, ya. Kemudian yang kedua yaitu setelah kita belajar mendengar, ya, kita belajar untuk sungguh-sungguh berhikmat di dalam berkata-kata, ya. Kata-kata yang kita sampaikan haruslah kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketika kita berkata-kata, kita harus pikirkan apakah kata-kata kita ini bisa menyakitkan orang lain atau tidak. Saudara, setiap perkataan yang sudah keluar daripada mulut kita itu sulit untuk ditarik, ya. Jadi harus kita perhatikan waktu kata-kata yang keluar daripada mulut kita adalah kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan orang, atau kalimat-kalimat yang kita keluarkan kasar, atau kita sudah memaki seseorang. Sudah tahu nggak efek daripada kalimat-kalimat yang keluar yang tidak baik itu bisa membuat orang menjadi sakit, ya, mengalami luka, ya, terutama di dalam keluarga kita. Saudara bayangkan, ya, 1 tahun 365 hari, ya. Jadi kalau kita setiap hari berkata-kata yang melukai pasangan kita, melukai anggota keluarga kita, bukankah itu menjadi satu akar pahit, ya, yang menumpuk dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu saya ingat dengan sebuah cerita di mana seseorang, ya, tetangga, ya, yang berkata-kata yang tidak baik itu terhadap tetangganya yang lain, ya. Dia sudah menyebarkan kabar bohong, ya. Dan pada waktu kabar bohong itu sudah disampaikan dan itu melukai tetangganya yang lain. Dan pada waktu itu setelah dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu melukai orang lain dan dia minta maaf. Saudara, pada waktu minta maaf, apakah permasalahan itu selesai? Saudara, belum tentu bisa selesai, ya. Saudara, akhirnya waktu itu dia minta maaf, tetangganya bilang, iya, gampang sekali engkau minta maaf. Tapi lihatlah, ya, akibat daripada berita bohong yang kamu sampaikan itu sudah membuat keluarga kami menderita. Iya Kak, saya minta maaf, katanya gitu, ya. Saudara, kemudian tetangganya itu mengeluarkan bantal dari rumahnya, yang tutup bantal rumahnya tuh dari kapung. Kemudian dia sebarkan, ya. Kemudian saudara, dia bilang sama tetangganya, coba kamu kumpulkan kembali kapuk yang sudah saya sebarkan tadi. Saudara, tetangganya itu coba mengumpulkan. Ternyata dia hanya bisa mengumpulkan sedikit sekali. Nah, saudara, demikian juga ketika gosip yang kita sampaikan atau kalimat-kalimat yang tidak baik yang kita sampaikan atau kalimat-kalimat fitnah yang sudah kita keluarkan. Ketika sudah keluar, mau ditarik kembali itu tentu ada banyak sisanya yang tidak bisa diambil. Banyak sudah berterbangan kemana-mana, saudara, ya. Kalimat-kalimat yang tidak baik yang sudah kita sebarkan, mau kita klarifikasi seperti apapun, belum tentu bisa terklarifikasi semua. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita bijaksana sebagaimana firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh sungguh-sungguh, ya, menjaga mulut kita, ya. Karena waktu kita bisa menjaga mulut kita, ya, sesungguhnya kita memelihara nyawanya, ya, nyawa kita, dan kita tidak akan ditimpa kebinasaan, ya. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga
kita punya mulut ya, dan itu bahaya sekali, bisa-bisa kita akan ditimpa kebinasaan, atau kita akan ditimpa kesulitan yang besar. Saudaraku, saat ini hati-hati ketika kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak benar ya, atau kalimat-kalimatnya yang tidak menyenangkan. Ada undang-undang yang berlaku yang mengatakan undang-undang yang berisi dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, dan itu bahaya sekali saudara ya. Jadi oleh kalimat-kalimat kita yang tidak baik yang keluar daripada mulut kita, mungkin kebohongan atau kalimat-kalimat yang mengandung kekerasan ataupun hinaan, itu bisa menjadi pasal yang menjerat kita dan bisa membuat kita berada di ranah hukum dan kita bisa mendapatkan hukuman. Oleh karena itu juga saudara, sekarang komunikasi kan tidak hanya lisan, tapi komunikasi sekarang orang banyak menggunakan media sosial ya, dengan menggunakan gadget dan sebagainya ya. Via Twitter, WhatsApp, FB, ya, Instagram, dan yang lain. Sudah sangat berbahaya sekali ketika kita berkomunikasi dengan tidak bijak. Begitu gampang kita menggunakan tangan kita untuk share-share, untuk mengetik, berbicara sesuatu yang tidak baik ya. Dan sekarang ini ada undang-undang elektronika yang berlaku yang bisa menjerat kita ya. Jadi undang-undang ITE yang berlaku dan ini bisa berbahaya. Jadi saudara, kalau kita tidak mau mendapatkan kesulitan dari hal ini yang berhubungan dengan komunikasi baik lisan maupun tertulis, kita harus waspada supaya ya kita tidak mendapatkan kesulitan. Karena firman Tuhan katakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi jangan terlalu suka bicara ya, jangan terlalu suka share daripada hal yang kita dapatkan ya melalui gadget, kita share yang belum tentu benar ya, sehingga kita mendatangkan kerugian bagi kita ya. Jadi saudara, jangan kita menjadi bodoh ya dengan kita melakukan hal-hal yang justru merugikan diri kita sendiri. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar ya untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga komunikasi yang baik dapat menolong keluarga kita mempunyai keharmonisan dan kita tidak membuat pasangan kita menjadi sakit hati oleh karena cara berbicara kita yang tidak benar, dan juga kita tidak melukai anak-anak kita, dan kita juga tidak melukai sahabat-sahabat kita ya. Nah, saudara, kita mari belajar ya untuk menciptakan satu komunikasi yang baik ya, sehingga kita boleh menjadi orang yang berakal budi, orang yang bijak, dan Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, setiap perkataan yang tidak benar yang keluar daripada mulut kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara, waktu kita menyadari bahwa setiap perkataan kita harus kita tanggung jawab di hadapan Tuhan ya, pada waktu masa Tuhan datang nanti, atau pada waktu masa penghakiman Tuhan. Saudara, bukankah harus membuat kita menjadi lebih bijak ya? Dikatakan ya di Matius bahwa setiap perkataan yang kita katakan harus kita pertanggungjawabkan. Kalau
di dunia saja kita harus bertanggung jawab dengan apa ya yang kita keluarkan, maka di hadapan Tuhan apalagi kita harus bertanggung jawab dengan setiap kalimat dan setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita. Saudaraku, tidak ada kata yang terlambat. Jika keluarga kita belum dapat berkomunikasi dengan baik, ya, mari kita belajar, ya. Tidak ada kata terlambat, ya. Waktu kita mau belajar, kita mau libatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, ya. Yakinlah bahwa ada pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik, dan nama Tuhan boleh dimuliakan melalui setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, maka nama Tuhan boleh dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar menjadi orang yang bijak di dalam kehidupan kami, terutama di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kami berbicara. Tuhan, doa kami agar kami makin hari makin dapat memfilter setiap perkataan yang keluar daripada mulut kami. Kami belajar untuk mengontrolnya sehingga ke setiap ucapan yang keluar daripada mulut kami atau setiap tulisan yang kami posting atau kami komentar di sosial media itu bukanlah kalimat-kalimat yang kabur, yang tidak punya pengertian yang baik, justru melukai hati orang. Tuhan, tolong kami agar kami belajar untuk berkomunikasi dengan baik, mendengar dengan baik sebelum kami mengkomunikasikan, dan kami mengevaluasi semua hal yang akan kami komunikasikan. Tuhan, tolong kami, biarlah melalui firman Tuhan yang kami baca pada hari ini menolong kami agar kami menjaga mulut bibir kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang bijak. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam hidup ini terkadang kami lebih suka menjadi orang yang cepat berkata-kata, ya, tetapi kami malas untuk mendengar dengan baik. Tuhan, mulai saat ini kami mau belajar untuk lebih banyak untuk mendengar, dan kemudian baru kami berkata-kata. Tuhan, tolonglah kami. Kami tahu bahwa kami seringkali mengalami kegagalan di dalam berkomunikasi. Tetapi kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memproses kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang makin hari makin baik, makin hari makin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong dan tolong kami. Dan berdoa untuk keluarga kami masing-masing yang mungkin kami belum bisa berkomunikasi dengan baik. Melalui altar keluarga ini kami belajar untuk semakin hari semakin dapat berkomunikasi dengan baik, menyampaikan segala sesuatu dengan penuh kasih. Tolong kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini ada yang mengalami sakit penyakit yang disebabkan oleh karena virus COVID-19. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami di keluarga mereka yang mengalami sakit penyakit ini. Kiranya Tuhan, Engkau dengan kuasa-Mu yang luar biasa untuk menyembuhkan dan memberikan kesehatan kembali kepada mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mengalami kehilangan oleh karena penyakit ini yang mudah merenggut anggota keluarga.
mereka. Kiranya Tuhan, Engkau juga boleh memberikan kekuatan. Engkau juga boleh memberikan penghiburan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini mempunyai kesulitan di dalam hal ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh berbelas kasihan bagi mereka. Biarlah Tuhan buka jalan sehingga mereka boleh menemukan satu usaha atau pekerjaan yang dapat mencukupkan kebutuhan akan kehidupan keluarga ini. Tuhan tolong agar mereka dijauhkan dari rasa khawatir. Mereka percaya bahwa burung pipit di udara mereka tidak bernanam, mereka dapat makan. Maka kami percaya anak-anak Tuhan tentu juga akan Tuhan pelihara, Tuhan berikan kreativitas agar mereka dapat berusaha dan mereka juga dapat dicukupkan akan kebutuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini mengalami permasalahan di dalam kehidupan keluarga mereka yang tidak harmonis, bahkan mungkin yang terancam akan perceraian. Kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi mereka dan Tuhan kembali menolong agar mereka mempunyai komitmen dalam kehidupan berkeluarga sehingga hal-hal yang mereka tidak inginkan ya ketercerai-beraian di dalam keluarga tidak terjadi ya, tetapi mereka boleh kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terakhir kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini Engkau tahu keadaan negara kami, ada banyak kesulitan yang terjadi, pandemi COVID yang makin hari makin banyak korban. Kiranya Tuhan tolong agar melalui vaksin yang sudah sedang dilaksanakan, pandemi COVID ini boleh semakin mereda. Kami berdoa untuk korban gempa yang ada di Sulawesi Barat, kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi mereka, para pengungsi, mereka butuh makan, kiranya Tuhan juga menyiapkan bagi mereka, bahkan mereka yang ada di rumah sakit, kekuatan Tuhan berikan, bahkan mereka yang kehilangan anggota keluarga, mereka begitu sedih, terpukul, kiranya Tuhan boleh menghibur. Kami juga berdoa untuk korban banjir yang ada di Kalimantan, kiranya Tuhan juga tolong agar semua hal dapat dilakukan oleh Pemda di sana sehingga banyak orang yang dapat tertolong. Tuhan berkati dan berkati. Kami juga berdoa untuk korban Merapi, bahkan kami dengar ada Semeru yang sudah meletus juga, mengeluarkan lahar. Kiranya Tuhan Engkau tolong. Dan banyak hal yang kami tidak mengerti, kiranya Tuhan belas kasihan-Mu boleh tercurah, menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau saja yang memberkati keluarga-keluarga yang mengasihi Engkau. Kiranya pertolongan-Mu senantiasa berada di tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Berkati dan berkati. Penyertaan-Mu sempurna ya Bapa di surga. Kasih-Mu luar biasa Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu. Penyertaan dan bimbingan yang Engkau berikan melalui Roh Kudus-Mu, ya dan amin akan terjadi bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih, kami percaya Allah Tritunggal akan menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada ibadah altar keluarga pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan boleh memberkati kita semua.